晨曦的红。红咕噜连晨曦的红，红咕噜连晨曦的红，红咕噜连晨曦的红，红咕噜连晨曦的红，红咕噜连晨曦的阿弥陀佛，红咕噜连晨曦的红。阿弥陀佛，阿弥陀佛！世界各地的莲花童子们，大家早上好，午安。 Amitabha, semua Padma Kumara dari seluruh 今天 dunia. 这一节课的主持人 Selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Pembawa acara kita adalah Leo Mei Ping Chuchio dari Sentul Leicangse, Brazil. 与世界各地的同门在线上 Senang sekali hari ini bisa berkumpul dengan 佛教梵拜的 semua Padma Kumara dari seluruh dunia yang bergabung melalui YouTube, Zoom, dan Facebook untuk bersama-sama mempelajari Fanpai. 时间晚上7点51 Hari ini adalah tanggal 21 Agustus dengan waktu Indonesia Barat jam 7 malam. 今晚的课程 Materi kita adalah 继续进入 kurikulum ke-8 yaitu Fanpai atau Pelantunan Buddhis, bab 4 Ulka Muka Yoga, bagian 3 Ulka Muka Yoga 2, penjelasan ritus, pelantunan, dan penggunaan alat ritual. Malam ini kita sama-sama masih tetap mengundang Acarya Lien Wei yang untuk mengajari kita tentang materi ini, dan materi ini disampaikan dalam 3 bahasa secara langsung, yaitu dalam bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan Indonesia untuk mempermudah semua teman-teman kita dari seluruh dunia untuk bersama-sama belajar. Dan kalian semua juga yang berhalangan juga bisa membuka kembali tayangan ulang atau rekaman di YouTube untuk bersama-sama belajar. Dan materi ini juga disampaikan di dalam grup WhatsApp. Serta jika ada pertanyaan, kalian juga boleh menyampaikannya di dalam grup WhatsApp kelas Dharma. 那如果在课程结束之后，大家都愿意，而且会参加考核的呢？现在 Seusai pelajaran ini, kelak akan ada ujian. Jika kalian berminat untuk mengikuti ujian, kalian boleh memasuki website True Buddha Education untuk mendaftar sebagai anggota, lalu mengumpulkan tugas-tugas yang diwajibkan melalui website tersebut. Setelah mengumpulkan tugas-tugas, barulah berhak untuk mengikuti ujian. Tugas yang perlu dikumpulkan adalah 6 set refleksi dari 6 sesi pelajaran dengan jumlah minimal kata sebanyak 500 kata, lalu 2 video. 1 video yang bisa menjelaskan apa perolehan Anda dari kelas Fanpai ini, atau boleh juga merekam pelantunan materi yang telah diajarkan dalam kurikulum ini. Dan hari ini adalah tanggal 21 Agustus, dan karena akan dilangsungkan upacara Agung Musim Gugur di Seattle, maka kelas Fanpai kita ini akan dihentikan sementara sebanyak 3 minggu. Saya yakin di dalam 3 minggu itu banyak sekali umat yang bersama-sama yang juga akan mengunjungi Seattle mengikuti upacara. Maka kita mengundang kalian semua untuk ikut mengikuti kelas pelatihan Fanpai di Seattle. Bagi yang tidak berangkat juga bisa mengulangi materi pelajaran yang telah diupload ke YouTube. Kalian boleh berlatih pelantunan, dan kalian juga boleh mendaftarkan dulu diri Anda sebagai anggota di dalam website True Buddha Edu, dan juga mengumpulkan tugas-tugas kalian. Saya harap setelah menjalani liburan sebanyak 3 minggu,
kita semua bisa mengalami peningkatan dalam kualitas fanpai. Supaya setiap kali kita melakukan fanpai atau pelantunan, kita bisa menampakkan keagungan Buddhisme. Dan sama seperti sebelum kelas-kelas sebelumnya, pada bagian akhir dari kelas kita ini akan ada sesi tanya jawab. Apabila kalian memiliki pertanyaan terkait materi Ulka Muka Yoga, maka kalian boleh menuliskan pertanyaan kalian di kolom tanya jawab, di kolom chat di Zoom, atau juga di kolom komen di YouTube dan Facebook. Dan Acarya Lien Wei akan menjelaskan, memberikan jawaban atas pertanyaan Anda. Kepada semua yang telah bergabung di dalam Zoom, boleh mengganti nama Anda dengan nama negara dan juga nama diri Anda atau nama wisudi Anda. Jika memungkinkan, bukalah kamera Anda supaya kita semua bisa bersama-sama saling bertatap muka dalam mengikuti kelas fanpai ini. Dan sekarang masih ada 4 menit menuju mulainya kelas. Kita lakukan refreshing sejenak terkait materi minggu lalu. Dan materi minggu lalu, Acarya mengajak kita untuk mengenali makna Dharma, asal mula Ulka Muka Yoga, serta posisinya dalam metode penyelamatan Buddhis. Dan kita juga mengetahui sebuah konsep pemikiran yang sangat penting. Meskipun dalam Buddhisme Tiongkok, kita juga dapat melihat adanya ritus Ulka Muka Yoga, fanpai, dan juga penggunaan alat ritual, tetapi Dharma Raja Liansheng dalam Dharma Desan dalam bukunya pernah menuliskan bahwa Ulka Muka adalah menggunakan kekuatan metode penyajian dari Ulka Muka Yoga untuk membantu para arwah makhluk preta atau hantu kelaparan untuk bisa mendapatkan makanan. Dan Dharma Raja juga mengatakan bahwa Ulka Muka Yoga merupakan ritus asli dari Tantrayana yang awalnya bermula pada pada masa dinasti Tang, yang kemudian dikembangkan lagi dengan berbagai macam bentuk tata ritual dan alat dharma. Dan di sini menekankan pada adhisthana dari Triguya, yaitu mulut melafalkan mantra, tangan membentuk mudra, dan pikiran bervisualisasi. Melalui pemberkatan Triguya ini kita mendapatkan adhisthana para Buddha Bodhisattva untuk membantu para makhluk preta ini untuk membuka tenggorokan mereka, memberikan kesejukan dan bisa menerima makanan serta juga mendengarkan dharma. Dan minggu lalu kita mempelajari perbandingan dari Ulka Muka Yoga, Mongshan Sise, dan Sui Lu Fa Hui. Ketiganya memiliki makna penuntunan atau penyelamatan. Tetapi ada perbedaan karakteristik dari ketiganya. Jadi secara sederhana kita bisa mengingat bahwa Ulka Muka Yoga menitik beratkan pada visualisasi Triguya dan adhisthana Triguya. Lalu untuk Mongshan Sise itu lebih sederhana, penekanannya ada pada penyajian makanan, dana makanan. Dan untuk Sui Lu Fa Hui selain penyajian juga ada pembabaran dharma. Dan saya melihat sekarang sudah banyak peserta yang bergabung, dan kita umumkan kembali bahwa akan ada penghentian kelas libur sementara sebanyak 3 minggu karena upacara dharma, upacara agung musim gugur di Seattle. Jadi bagi yang ingin mengikuti ujian kelak, kalian boleh membuat account terlebih dahulu di TBS Edu, mengumpulkan tugas-tugas, yaitu ada 6 refleksi akan materi, refleksi dari 6 materi yang sudah diikuti, beserta video.
我先给大家预告一下今晚的精彩课程要点。Dan sebentar lagi kelas kita akan dimulai. Dan saya memberikan ringkasan hari ini akan ada materi tentang perbandingan antara ritus Zhenpo dengan ritus umum dan ritus asli Tantra Tang. Lalu pembahasan tentang bendera titah 7 bintang dan ritus Ulkamuka Yoga. Dan sekarang karena waktunya telah menunjukkan tepat pukul 8 atau pukul 7 waktu Indonesia Barat, maka kita memberikan salam hormat kepada Ketua TBF Acarya Leong Ha Changchu, Ketua Divisi Pendidik Acarya Lien He, acarya pengajar kita malam ini Acarya Lien Wei, kepada para acarya Dharma Carya Biksu Biksuni, Pandita Dharma Duta, Pandita Lokapala Seraya, serta semua Padma Kumara yang telah bergabung melalui Zoom, YouTube, dan Facebook. Sarwa Manggala, Amitofo, marilah kita mengundang kehadiran Acarya Lien Wei dengan sikap penuh hormat. Kalian boleh mengetikkan di kolom chat 111 untuk menggantikan tepuk tangan akan kehadiran Acarya. 上师您还没有开麦。谢谢。好，请大家双手合十。 Marilah kita beranjali menghaturkan sembah puja kepada Mahamula Acarya Lien Shen, kepada para guru silsila Chen Fo Chung, kepada Sang Triratna di altar mandala. Marilah kita membentuk mudra Padma Kumara. Bervisualisasi mula Acarya menetap di puncak kepala dan memberikan cahaya di istana, agar kelas Ulkamuka Yoga kita ini berlangsung dengan lancar dan manggala, dan semua peserta mendapatkan manfaat tanpa rintangan. Marilah kita merapal mantra Padma Kumara sebanyak 7 kali. Om Kulu Lien Shen Siti Hom. 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 Kepada semua acarya, Dharma Carya Biksu Biksuni, Pandita Dharma Duta, Pandita Lokapala Seraya, dan sesiung suci sekalian, selamat malam. Hari ini kita akan melanjutkan penjelasan tentang Ulkamuka Yoga. Hari ini penanggal lunar tanggal 9 bulan ke-7. Banyak tempat ibadah wihara yang melangsungkan upacara Ulkamuka Yoga. Sungguh sebuah kebetulan, karena sejak 2 minggu lalu para Buddha Bodhisattva telah mengatur saya supaya membawakan materi tentang Ulkamuka Yoga ini. Sungguh sangat sesuai dengan aktivitas Dharma di semua tempat ibadah. Hari ini kita akan melanjutkan Ulkamuka Yoga, yaitu terkait dengan silsila dan juga penjelasan ritus serta pelantunan. Hari ini yang kita bahas adalah ritus Ulkamuka Yoga Chen Fo Chung, di mana letak keagungannya dan bagaimana perbandingannya dengan ritus Ulkamuka Yoga yang ada sekarang ini. Jadi melalui penjelasan bab ini, kita dapat memahami secara sempurna
bagaimana hakikat penyelamatan dalam Ulka Muka Yoga menghayati berbagai daya agung yang terkandung dalam ritus Chenpo, yaitu daya adistana silsila, daya kebajikan Triratna, daya kontak batin sutra mantra, daya purifikasi pertobatan, daya perlindungan sarana, daya pengembangan bodhicitta, dan daya pelenyapan karma tetap. Semuanya terkandung dalam ritus Ulka Muka Yoga Chenpo Chung, sehingga bisa memberikan manfaat bagi insan di kedua alam dan para makhluk dapat terlahir di alam yang lebih baik serta berlatih menuju pencapaian bodhi. Inilah keagungan dari Ulka Muka Yoga. Saat kita memulai kelas ini, saya mencari materi tentang Ulka Muka Yoga. Jadi saya menemukan ada 3 sutra terkait Ulka Muka Yoga. Jadi ada 3 literatur. Yang pertama, saat saya mencarinya, saya menemukan bahwa Amoga Wajra dari Tantra Tang, yaitu Tantra semasa dinasti Tang, telah mengalami metode penyajian Ulka Muka Yoga ini telah mengalami perkembangan. Jadi pada saat itu beliau menyusun ritus berdasarkan sutra, menyusun aturan berdasarkan ritus. Dan ini juga merupakan ritus asli Tantra Tang. Dan kita sebut sebagai Tantra Tang atau Tantra pada dinasti Tang. Kemudian pada masa dinasti Ming dan dinasti Qing, ada perpaduan dari Tantra dan Mahayana. Jadi Buddhisme Tiongkok mengubahnya menjadi versi umum yang sekarang ini sering digunakan, yaitu menjadi literatur Ijia Kou Shi Shi Yao Ji. Yang tadi yang pertama adalah Ijia Ji Yao Kou Shi Shi Yi. Lalu pada masa dinasti Qing ada Biksu Agung. Karena dia melihat versi umum ini lebih banyak ritualnya dan agak kurang bagian penekanan sadhana. Jadi akhirnya dia menyusunnya kembali, terus menjadi Ijia Kou Zhuji Juan Yao Yi Gui. Jadi ada 3 literatur. Jadi pada saat saya mencari materi tentang Ulka Muka Yoga ini, membuat saya agak bingung. Saya melihat ternyata ada 3 literatur. Sehingga saya juga menjelaskannya juga menggunakan highlight 3 warna. Yang pertama yang warna hijau, Ijia Ji Yao Kou Shi Shi Yi. Yang kedua yang highlight biru, Ijia Kou Shi Shi Yao Ji. Yang ketiga yang di highlight kuning, Ijia Kou Zhuji Juan Yao Yi Gui. Jadi yang pertama yang hijau itu pada Tantra Tang, Tantra dinasti Tang. Lalu yang biru itu pada masa dinasti Ming, dan yang ketiga pada masa dinasti Qing itu yang setelah dikembalikan lagi. Jadi merupakan bagian yang sangat literatur yang sangat penting. Dan sekarang kita bahas satu persatu, yaitu Ijia Ji Yao Kou Shi Shi Yi, yaitu ritus asli Tantra Tang. Penerjemahnya, jadi ini bukan penulisnya ya, tetapi penerjemahnya, yaitu Amoga Wajra dari dinasti Tang, yang merupakan 3 mahaguru pada era Kaiyuan. Merupakan teks asli sutra dan tata ritual. Cirinya, literatur pokok menetapkan
praktik dengan Adhisthana Triguya sebagai inti. Lalu naskah induk praktiknya menguraikan secara murni mantra, mudra, dan pahala serta manfaatnya. Lalu gaya bahasa lugasnya belum memuat unsur liturgi yang umum dalam upacara Buddhis seperti Vanpai dan Gata pujian beserta pertobatan. Lalu kemudian yang kedua literaturnya yaitu Yijiayan Koushi Sheyao-ji. Namanya agak mirip. Ini merupakan versi umum. Jadi namanya mirip tetapi ini berbeda. Literatur yang berbeda. Ini merupakan perpaduan Mahayana dan Tantrayana. Yang sering kita lihat sekarang adalah versi edisi Huasan. Sebenarnya ada 3 versi. Yang pertama pada masa dinasti Ming dihimpun oleh Master Zhen Tianji. Kemudian versi kedua yaitu Master Lian Shi juga pada masa dinasti Ming, dan yang ketiga pada dinasti Qing. Disusun hingga bentuk final oleh Master Pao Hua Teji. Ini yang digunakan oleh Buddhisme pada umumnya. Buddhisme di Tiongkok. Jadi Mahayana, Wihara Mahayana menggunakan versi ini. Mungkin kalian juga pernah melihatnya. Inilah liturgi Yijiayan Koushi Sheyao-ji. Ini banyak digunakan di Vihara Mahayana. Cirinya ada perpaduan Mahayana dan Tantrayana. Oleh sebab itu saat melihatnya juga saya melihat banyak sekali yang kemiripan dengan ritus di Cempocong. Karena dia berasal dari ritus Tantra yang ditambahkan dengan Vanpai dan Gata pujian dari Buddhisme Tiongkok. Ini lebih menekankan pada daya penghayatan dan penerimaan di kalangan umat. Sehingga praktik visualisasi Tantra yang semula adalah praktik pribadi beralih jadi pelantunan dalam upacara yang lebih massal sifatnya. Yang ketiga yaitu Yijiayan Kouji Chuan Yao Yigui. Ini disusun oleh Biksu Cixien pada masa dinasti Qing. Dan pada saat itu ritus cenderung terjebak dalam formalitas pelantunan. Oleh sebab itu karyanya ini memberikan analisis mendalam terhadap makna dharma dan menitik beratkan pada bimbingan bagi praktik visualisasi dan realisasi batin seorang Vajracharya. Jadi jika Anda adalah seorang sadaka, Anda boleh melihatnya. Ini merupakan ciri-cirinya yaitu kompilasi inti berdasarkan kajian klasik. Jadi dia menekankan pada inti makna dharma. Tidak banyak pelantunan. Jadi dia penekanannya pada kebijaksanaan visualisasi dari upacarika. Dan secara untuk mempermudah kita melihat dalam tabel perbandingan. Yang pertama yang hijau itu adalah Yijiayan Koushi Sheyao. Dia merupakan ritus asli berdasarkan sutra. Lalu yang biru Yijiayan Koushi Sheyao, dia merupakan ritus upacara dharma. Jadi yang pertama itu menetapkan kerangka Triguya dan landasan ajaran berasal dari sumber asli. Lalu yang kedua itu Yijiayan Koushi Sheyao, dia merupakan alur yang sistematis perpaduan Mahayana dan Tantrayana dan menjadi ritus umum di lingkungan wihara. Pelaksanaan ritual yang ketat. Lalu yang ketiga yang kuning itu Yijiayan Kouji Chuan Yao Yigui. Itu lebih merupakan komentar makna dharma dan merupakan kajian triti, sutra, dan sastra, penjelasan mendalam tentang kebijaksanaan visualisasi dan kompilasi pokok inti. Ada keselarasan pada prinsip dan visualisasi ini lebih tepat jika dipelajari oleh acarya. Jadi untuk ritus asli Tantra Tang dan yang umum,
kita bandingkan dengan Chen Fo Chung. 又有什么差别呢？ Ada apa perbedaannya, perbandingannya? 虽然说都是从 Jadi meskipun sama-sama berasal dari Sutra Fo Suo Jiu Pa Yan Kou Gui Tolo Ni Jing sebagai sumber utama Dharma, 跟现在 tetapi perkembangan sejarah dan perbedaan dalam transmisi berbagai aliran 尊 itu membuat struktur ritus 还是有不同。 menjadi berbeda. 加持根本就把本尊 Lalu adinata utamanya juga berbeda. 应用，我们会从这几点来看。好，下一页，我们先看一下师尊对瑜伽焰口主尊的见 Dan 地。 kita lihat bagaimana pandangan Dharma Raja Liansheng 见轨迹里面来看，有人问师尊说 mengenai adinata utama dalam Ulka Muka Yoga. Ini ada di dalam buku ke-177 Jian Shen Jian Guiqi bab ke-23. Apakah adinata utama upacara Dharma hanya satu atau banyak? 弘法 Jadi ada yang bertanya kepada acarya, kepada Secun, kepada Dharma Raja, apakah adinata utama dalam upacara Dharma hanya boleh satu atau lebih dari satu? Mulacarya menjawab keduanya boleh. Mengapa? Karena dalam Tantra dikatakan satu adalah banyak, banyak adalah satu. Hal ini tergantung pada nidana acarya dalam membabarkan Dharma. Ada yang mengira upacara Dharma hanya satu adinata, tapi tahukah Anda sekalipun hanya satu adinata yang turun ke upacara ke altar tetap banyak adinata. Dharma Raja bertanya lagi, ketika semua orang melakukan pertobatan Kaisar Liang, pertobatan air, pertobatan 1000 Buddha dan 3000 Buddha, apakah adinata satu atau banyak? Jawabannya tentu saja banyak. Jadi Ulka Muka Yoga juga banyak adinata. Jadi kita mengira Ulka Muka Yoga itu adinata utamanya adalah Bodhisattva Sitigarbha. Tetapi ternyata ada banyak adinata dalam Ulka Muka Yoga. Apakah kalian merasa terkejut dengan kenyataan ini? Jadi dalam visualisasi kita bervisualisasi adinata satu atau banyak adinata berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhingga lalu menyatu masuk lagi ke dalam hati sadaka. Jadi itu semua tergantung kekuatan visualisasi dari sadaka. Di saat kita melakukan metode penyajian juga ada kekuatan dari Bodhisattva Avalokitesvara. Nah, selanjutnya kita analisis perbandingan dari 3 sistem ritus ini, yaitu ritus asli Tantra Thang, versi umum, dan ritus Chen Fo dari berbagai aspek. Yang pertama dari sumber dan silsilah ritus. Tadi kita juga sudah tahu ritus asli Tantra Thang diterjemahkan dan diwariskan oleh Amoga Wajra dari dinasti Tang. Dan merupakan naskah induk dari ritus Ulka Muka Yoga. Lalu versi umum itu ada integrasi naskah Tantra Thang yang tersisa digabungkan dengan aliran Zen, Sukawati, Vinaya, dan sebagainya pada masa dinasti Ming dan Qing. Dipadukan dengan Mahayana dan Tantrayana membentuk versi umum dalam Buddhisme Tiongkok. Sedangkan ritus Chen Fo diwariskan langsung oleh Dharma Raja Liansheng melalui realisasi dan pengalaman spiritual beliau. Menggunakan ritus tradisional sebagai landasan, pokok praktik Dharma diintegrasikan secara esensial supaya sesuai dengan kebutuhan praktik masa kini, memiliki keagungan ritus dan kesempurnaan manfaat Dharma. Lalu yang kedua, karakteristik praktik Dharma. Ritus asli Tantra Thang berpusat pada mandala Tathagata Vairocana, menghayati makna sempurna insan dan Buddha tiada berbeda, tiada beda. Semua insan hakikatnya memiliki Buddhata. Melalui keselarasan Triguya yang ketat dan Abhiseka Pancaprajna, sadaka secara langsung menyelaraskan diri dengan Triguya Buddha. Untuk versi umum, menampilkan karakteristik perpaduan sempurna Mahayana dan Tantrayana, serta pengolahan sastra dan seni. Jadi ada pengaruh gata dan fanpa yang indah. Sedangkan ritus Chen Fo, pusatnya ada pada arus Dharma Silsila, integrasikan makna Dharma, insan dan Buddha, tiada beda. Sehingga Tantra Chen Fo menjadi sistem praktek Dharma yang lengkap dengan nadi Dharma Silsila. Kita memohon pemberkatan dari
Mula carya sebelum melakukan ritual, kita melafalkan mantra Hati Padma Kumara. Lalu juga ada mantra Hati Padma Kumara sebanyak 108 kali dan juga berbagai macam abhiseka. Pemimpin upacara harus telah menerima abhiseka metode dharma ini dari mula carya baru boleh wujudkan manfaat dharma secara sempurna. Jadi misalnya harus punya abhiseka bodhisattva Sitigarbha dari mula carya. Lalu struktur tata ritual. Ritus asli Tantra Thang merupakan praktik visualisasi tantra yang murni. Jadi tidak ada pelantunan fanpai. Jadi ada pada visualisasi aksara mantra, mudra, dan pelafalan mantra. Lalu untuk versi umum ada struktur sastra dan fanpai yang megah. Banyak gata pujian. Dan di sini juga ada gata pengundangan 10 arwah terlantar, 10 jenis arwah terlantar. Dan di sini pelantunan fanpai menjadi yang utama dalam keseluruhan ritus. Sehingga waktu pelaksanaan juga lebih panjang. Untuk ritus Chenfo, penyelamatan berdasarkan realisasi spiritual, ringkas dan praktis. Dan kita di sini juga ada transformasi dan juga pembentukan mudra seperti pendobrakan raka, pemanggilan, pelepasan ikatan karma, penyajian makanan, dan sebagainya. Dan mula carya juga mengajarkan Mahamudra dari Abhisek, dari Santika, Wasikarana, Paustika, dan Abhicaruka, dan juga penyeberangan. Kita juga melantunkan Sutra Raja Agung Avalokitesvara untuk melenyapkan karma. Karena kita berharap para arwah bisa terlahir ke alam suci, sehingga kita juga melantunkan Sutra Buddha Amitabha. Jadi ini merupakan ciri khas dari Chenfo Chung yang berbeda dari yang lainnya. Tidak ada yang mana yang lebih baik. Ini hanya merupakan ciri khas masing-masing. Lalu Adinata Utama, upacara dharma dan mula adhisthana. Di ritus asli Tantra Thang ada Tathagata Vairocana sebagai Adinata Utama dan landasan abhiseka dan adhisthana. Ada Bodhisattva Avalokitesvara sebagai Adinata Utama penyajian makanan, Bodhisattva Sitigarbha untuk menghapus karma buruk dan memberikan pembebasan, Buddha Amitabha membimbing menuju kelahiran kembali, dan Chömyen Tashi menjaga altar dan memimpin arwah datang ke altar menerima makanan. Ini tadi sesuai dengan yang dikatakan oleh Mula Carya, yaitu ada banyak Adinata dalam Ulka Muka Yoga. Untuk versi umum, menggunakan kekuatan Triratna sebagai landasan adhisthana. Ini sedikit berbeda, yang lainnya sama, yaitu dengan Bodhisattva Avalokitesvara dan Bodhisattva Sitigarbha serta Chömyen Tashi dan Buddha Amitabha. Untuk ritus Chenfo, ada Mula Carya sebagai landasan adhisthana. Jadi untuk tadi yang Tantra Thang, ada Tathagata Vairocana sebagai mula adhisthana, sedangkan di Chenfo adalah Mula Carya Lienshen, dan Bodhisattva Sitigarbha sebagai Adinata Utama upacara dharma. Jadi sadaka melakukan sadhana dengan menyatu dengan Adinata Utama Bodhisattva Sitigarbha. Lalu Bodhisattva Avalokitesvara memberikan penyajian makanan, Buddha Amitabha menjemput, dan Chömyen Tashi menjaga altar dan memimpin arwah. Jadi ini semua merupakan sebuah nidana, kita mengikuti sesuai ajaran Mula Carya.
还有再来，我们真佛宗的瑜伽宴还有一个特 Lalu 色， selanjutnya ada sebuah ciri khas dalam ritus Ulkamuka Yoga Chen Fo Chong. 在之前讲八大本真的时候也有提过七星令旗哈。 Karena sebelumnya saat menjelaskan tentang kelas Maha Astadinata, sempat dikatakan tentang bendera titah 7 bintang. Jadi bendera 7 bintang, titah 7 bintang ini adalah simbol yang khas dalam Chen Fo Chong. Hanya ada di dalam Chen Fo Chong, di sekte lain mungkin tidak pernah dilihat. Ini memiliki kekuatan penyeberangan. Jadi yang di atas ada 3 kait itu melambangkan langit, bumi dan bumi. Lalu juga ada nama agung di Chang Wang Pusa. 7 bintang itu melambangkan 7 bintang biduk. Fungsi utama bendera titah 7 bintang, begitu dikibarkan dapat memanggil arwah, menarik seluruh makhluk bardo dan arwah dari segala penjuru supaya datang berkumpul. Bodhisattva Sitigarbha memberitahu Dharma Raja, terlepas dari apakah semua makhluk sudah berhasil diseberangkan atau belum, terlepas bagaimana pelaksanaan Ulkamuka Yoga, di bawah pancaran cahaya 7 bintang, penyeberangan dan Ulkamuka Yoga yang dilaksanakan semuanya memperoleh kesempurnaan. Lalu 7 merupakan angka kesempurnaan. Oleh sebab itu ketika cahaya 7 bintang dipancarkan, semua arwah memperoleh kesempurnaan. Cahaya yang dipancarkan oleh 7 bintang pada kedua bendera ini mampu menghapus karma yang sangat berat. Bahkan apabila makhluk di neraka Awiji terkena cahaya bendera ini, semua karma dari 5 dosa berat, panca anantariya karma, juga dapat dihapuskan. Ini saya memang tidak menyebutkan semua dari buku karya Mahaguru. Kalian boleh melihatnya juga di website secara mendetail. Jadi untuk upacara Ulkamuka Yoga, apakah perlu memasang bendera atau panji titah 7 bintang? Tentu saja. Bagi yang tidak memasangnya berarti mereka sangat bodoh. Wihara di Taiwan sangat pintar, hampir semuanya memiliki dan memasang panji titah 7 bintang. Tetapi selain di Taiwan, kebanyakan tempat ibadat tidak memiliki panji titah 7 bintang. Jadi saya menyarankan jika kalian pergi ke Wihara Wajragarbha Taiwan atau Seattle, sebaiknya kalian mengundang panji titah 7 bintang ini dan memohon pemberkatan dari Mula Carya. Selanjutnya kita akan melihat ritus dari Ulkamuka Yoga ini. Jadi di kelas mendatang kita akan mempelajari bagaimana pelantunan sutra, bagaimana memasuki pelantunan sutra dan menghayatinya. Jadi jika pada kelas hari ini tidak selesai kita jelaskan, akan kita lanjutkan minggu depan. Ritus Ulkamuka Yoga lebih panjang daripada ritus upacara lainnya di Chen Fo Chong. Yang dilantunkan juga lebih banyak, mantranya juga lebih rumit. Jadi biasanya untuk pemandu puja bakti, yang biasa memandu puja bakti, jika ia ingin memandu ritus Ulkamuka Yoga, biasanya tidak begitu lancar, tidak bisa langsung lancar. Saya dulu juga sering membawa atau memandu puja bakti, tetapi saat akan melangsungkan Ulkamuka Yoga, saya juga berharap jangan sampai saya yang ditugaskan, karena panjang sekali. Kita harus melantunkan mantra dan sutra itu hampir selama 2 jam. Jadi dulu saya masih muda, jadi sekitar usia 30-an.
Jadi melantunkan, membaca selama 2 jam lebih itu tidak masalah. Tetapi saya menyarankan kalian jika tidak sanggup untuk solo selama 2-3 jam, lebih baik ada partner. Jadi ada yang memandu ritus, lalu pelantunan dilakukan oleh orang lain. Atau satu orang memandu ritus, lalu bersama-sama melantunkan. Atau Anda memandu ritus, tetapi ada 2 orang lagi yang membantu Anda membaca mantra dan sutra. Jadi pada saat misalnya melafalkan mantra Bodhisattva Siddhigarbha sebanyak 108 kali, ada mereka yang membantu membaca, Anda juga bisa menelan air liur sehingga tidak putus suaranya. Saat masih muda ya mungkin Anda masih sanggup 2 jam, 2 jam setengah. Dulu saya juga pernah membantu di sebuah wihara dan harus melafal mantra selama 8 jam. Saat masih muda ya memang masih bisa, tetapi saat sudah berumur sungguh tidak sanggup, perlu ada bantuan. Dan saya katakan jangan pernah meremehkan ritus dari Ulka Muka Yoga ini. Anda perlu berlatih. Jangan mengira cukup membacanya saja sudah cukup, tapi Anda harus berlatih pelantunan dari mantra dan sutra ini. Karena di sini banyak sekali pelafalan yang cukup rumit, sehingga Anda perlu bisa berlatih supaya bisa melafalkannya dengan tepat. Setidaknya Anda perlu berlatih 3-4 kali untuk melakukan ritus ini. Karena pernah ada seorang acarya yang diam-diam memberitahu saya, ia pernah mengundang seorang Dharma Duta untuk memandu ritus Ulka Muka Yoga ini, karena memang tingkat kesulitannya tinggi. Katanya keseluruhan upacara itu gagal, berantakan. Saya memang tidak tahu pasti maksudnya bagian yang mana yang gagal, apakah salah melafalkan mantra atau bagian awalnya bagus dan akhirnya jelek atau gimana. Tetapi saya ingatkan jangan meremehkan ritus Ulka Muka Yoga ini karena berbeda dengan ritus upacara Dharma pada umumnya. Dan di sini juga ada pelantunan pelafalan sutra Amitabha. Jadi total upacara ini bisa 2,5 jam. Jadi jangan mengira melihat para biksu memandu upacara ini sepertinya gampang, santai. Karena itu semua karena mereka sudah sering berlatih. Dan juga jangan bertanya kepada saya siapa yang tadi saya katakan membuat upacara itu jadi berantakan. Apakah anggota sangga atau Dharma Duta perumah tangga. Pokoknya intinya adalah itu merupakan contoh supaya kita bisa berlatih. Dan nanti akan ada dua Dharma Duta yang akan berlatih langsung dalam sesi interaktif. Jadi nanti ada salah satunya adalah Mei Ping Juqiao yang merupakan pembawa acara kita. I Chai Jiangse berkata banyak yang tidak berani untuk mengikuti sesi interaktif ini. Tetapi saya katakan bahwa kita semua di sini saat kita mengikuti kelas ini, apapun tingkatan kita sebagai Dharma Duta, tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita tidak akan pernah melakukan kesalahan. Dan saya sendiri pada saat ingin membabarkan Dharma, saya juga sering berdoa kepada Secun, kepada Mulacarya, bahwa saya sendiri masih belum sempurna. Jadi saat saya membabarkan Dharma, kemungkinan juga melakukan kesalahan. Jadi saya juga memohon pemberkatan dari Mulacarya karena saya juga belum mencapai kesempurnaan. Oleh sebab itu, kita semua juga
berada pada posisi yang memungkinkan kita melakukan kesalahan. Jadi, beranikan diri Anda untuk melakukan sesi interaktif di Zoom ini. Jadi seperti Acarya Lien He juga sudah 2 atau 3 kali meminta saya untuk memberikan pengajaran materi Fanpai ini. Saya sudah menolaknya. Tetapi beliau terus-menerus memohon saya. Sehingga akhirnya saya merasa terharu. Dan saya melihat beliau juga melakukannya demi semua umat Chan Fo Chung. Sehingga saya pun akhirnya memberanikan diri untuk memberikan pengajaran ini menjadi acara pengajar dalam materi Fanpai. Jadi bagaimana jika kita melakukan kesalahan? Ya, karena kita bisa saja melakukan kesalahan. Oleh sebab itu kita memohon pemberkatan dari Mula Acarya Lien Sen. Dan kita semua sebelumnya mungkin tidak pernah melakukan sesi interaktif dari Fanpai ini. Jadi bisa saja melakukan kesalahan, tetapi saat kita menjadi contoh dalam sesi interaktif ini, bisa jadi memberikan pengajaran bagi orang lain, peserta lain yang melihat kesalahan kita dan belajar dari kesalahan kita. Jadi saat kalian melakukan kesalahan, saya membetulkan kalian belajar dan orang lain juga belajar. Jadi di dalam bahasa Taiwan juga ada istilah kita sama-sama belajar dari kesalahan salah satu pihak. Jadi dengan diri saya yang demikian kecil, kita bisa memberikan manfaat bagi semua orang. Saya juga bisa melakukan kesalahan, jadi jangan khawatir jika kalian melakukan kesalahan. Kita semua menggunakan kesalahan kita, memanfaatkan kesalahan kita untuk membantu semua pihak belajar menjadi lebih baik. Jadi jangan takut melakukan kesalahan. Semuanya merupakan upaya untuk membangunkan semua pihak menuju tahapan yang lebih baik. Jadi hari ini ada Yensen Jiang Si dan juga Mei Ping Zhu Jiao yang memberanikan diri untuk menjadi contoh di sini. Mereka juga seperti Mei Ping Zhu Jiao, dia juga belum pernah membawakan ritus Muka Yoga. Jadi dia memberanikan diri, kalaupun dia melakukan kesalahan, itu semua merupakan pengorbanannya juga untuk kita belajar. Jadi jangan mengejek kesalahannya. Kita harus memberikan tepuk tangan kepada Yensen Jiang Si dan juga Mei Ping Zhu Jiao yang sangat berani. Jadi kita lihat dulu ritusnya. Bagian awal semuanya juga pasti tahu. Tapi saya akan mengingatkan dari mulai bagian keempat, nomor 4, pada saat kita mempersilakan acarya. Jadi pada saat itu jika ada acarya utama, biasanya kita mengatakan mempersilakan acarya pemimpin upacara dan acarya pendamping serta para acarya menaiki Dharmasana. Jadi Sang Fa Cho menaiki Dharmasana. Tetapi untuk Jiao Sosa atau Dharmacarya menempati tempat duduk Qing Sang Cho. Lalu fase atau biksu juga Qing Sang Cho, dipersilakan duduk. Lalu untuk peserta Qing Jiu Cho kembali ke tempat duduk. Jadi jika pada saat itu, jika hanya ada satu upacarya saja, satu acarya saja, kita langsung mempersilakan acarya menempati Dharmasana atau Sang Fa Cho atau Sang Fa Cho. Karena mengapa dikatakan Dharmasana? Karena acaryanya akan membabarkan Dharma. Dan jika kita beruntung ada mula acarya yang hadir memimpin upacara, kita katakan Sang Fa Wang Cho menempati Dharmasana Dharma Raja. Lalu poin ke-10, mempersilakan acarya
Biasanya kita dalam ritus, kita mengatakan mempersilakan acarya melakukan sima bandana dengan wajra ganta dan wajra dorja dan ganta, memberkati naskah doa dan formulir pendaftaran. Tetapi ada juga yang ritus yang terpisah, yaitu mempersilakan upacarika melakukan sima bandana, wajra dorja dan wajra genta. Lalu setelah acarya selesai, biasanya sih memberkati naskah doa dan formulir pendaftaran dulu. Kemudian ia meletakkan wajra ganta dan wajra dorjanya. Lalu pembawa acara, pemandu upacara kembali mengatakan mempersilakan upacarika melakukan sima bandana dengan wajra dorja dan wajra genta. Jadi pasti acarya juga merasa kaget mengapa harus melakukan ulang, tadi sudah sekaligus melakukan sima bandana. Jadi untuk pemandu upacara itu juga harus memperhatikan upacarikanya, apakah ia sudah langsung melakukan sima bandana atau hanya memberkati naskah doa dan formulir. Jadi saya sarankan dalam ritus upacara, gabungkan saja. Mempersilakan upacarika melakukan sima bandana dengan wajra dorja dan wajra genta, serta memberkati naskah doa dan formulir pendaftaran. Jangan dipisah karena tidak sesuai dengan kebiasaan para acarya. Dan kalian harus perhatikan, jika memang ritusnya terpisah, tetapi kalian lihat acarya sudah langsung melakukan sima bandana juga, jangan sebut lagi memohon upacarika melakukan sima bandana, karena ini sering terjadi kesalahannya. Lalu selanjutnya pada poin ke-14, bagian wandana, kita menyebutkan adinata utama dari upacara, yaitu Bodhisattva Siddhigarbha. Lalu juga ada Sapta Tathagata. Lalu juga ada Mahabala, Wajra Mahabala. Lalu ada Qiaomian Tashi. Lalu ada nama wihara, jadi namo itu sebutkan wihara Anda, Chufo Pusa. Lalu juga ada namo Kwashi Pusa, Bodhisattva Siddhi Avalokitesvara. Dan kita juga menyebutkan jadi 3 sasanapati tantra, yaitu perwakilan belas asih, yaitu Bodhisattva Avalokitesvara, Prajna, yaitu Manjusri, dan juga Daya Bala, yaitu Vajrasattva. Lalu juga kita sebutkan, kita mengundang kehadiran Bodhisattva Marici, karena merupakan nidana khusus dengan macam pocong. Lalu karena ini ritus dari Wihara Vajragarbha Taiwan, jadi juga disebutkan Weitho Pusa atau Skanda, dan juga Namo Chelan Chunse. Lalu juga ada Ganesha, Chen Huang Pusa, Tai Shui. Dan kita ingatkan untuk Yensen Jiangse dan Mei Ping Cuce untuk bersiap-siap. Pada ritus nomor ke-18, kita melantunkan Sutra Raja Agung Avalokitesvara. Jadi kalian siapkan Mu'i dan Taching. Silakan mengundang kedua pandita yang akan melakukan interaksi. Dan lalu kita lihat poin ke-19, yaitu membentuk mudra Padma Kumara dan rapal mantra Padma Kumara 108. Pada Om Kululensha Siti Hom, di Om itu atasnya ada segitiga, itu tandanya menekan touching.
用手画很简单的，要用电脑画。 Jadi saya mencari tanda segitiga di komputer itu sangat sulit. 的这个点板，我 Jika 画在 menggunakan 下面 tangan 先 sangat 压 mudah. 大庆。 Jadi kita tekan touching di bagian om. 好，第一句的话，先压大庆在上面，然后 Jadi pada saat om kita tekan touching, lalu di home kita 最后一句 pukul 的话 touching. 也是 om 敲大庆。 Dan pada pelafalan ke-108, pada saat om kita pukul touching dan di home kita pukul 我这 touching 边就 lagi. 是简单的最后一个敲大庆，并没有所谓的 Ini 上 adalah bentuk 比如 yang 说如果我们是用 sederhana, tetap tidak ada versi penutupan. Tapi jika kita menggunakan pelantunan, 看得到我的法器 biasa 你们看 ada 那个医生帮我 cara 看得到 menutup 我的 suara. 大庆跟木鱼吗？因为我现在看不到我的，看不到啊。好，我退后一点点，这样看得到法器吗？ Apakah kalian sudah bisa melihat 看得到我的法 UI 器 dan 吗？ touching saya? 看得到了哈，好。我调整一下我的荧幕哈，因为现在我反而看不太到 PPT。好，我把 PPT 放大。不用 ，OK。稍等我 ，OK， 好。因为我们如果一般这个煞板就是一个大庆， Karena biasanya jika kita mau menutup pelantunan, 再一个 kita 敲庆。 pukul touching dulu, lalu tekan, lalu pukul lagi. Om Guru Lian Shen Xi Di Hong Om Guru Lian Shen Xi Di Hong， 这种叫唱诵，我会有所谓的煞板出现。但是我们现在在仪轨里 Jadi 面 jika kita 是用唱的，kita ikuti cara 持咒的时候 pelantunan 一定会有 mantra 煞 itu, 板就是敲磬。 jika dilantunkan maka ada memukul touching, menekan dan memukul lagi. Tetapi jika menggunakan perapalan cepat, maka tidak perlu demikian. Hanya perlu di bagian om yang ke-108 kita pukul touching. Dan home kita pukul touching. Jadi kita gunakan metode yang paling sederhana yang tidak mengganggu pelafalan. Gunakan cara yang paling sederhana. Jadi saya berikan contoh dulu ya. Jadi untuk Yansen Jiangshi saya berikan contoh dulu. Kalian dengarkan dulu. Om Guru Lian Shen Xi Di Hong 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 Om Guru Lian Shen Xi Di Hong。 好，美萍跟渊生告诉我一下你们的感受是 Jadi 什么？ untuk Mei Ping, Zhu Jiao, dan Yansen Jiangshi, apakah bisa memberitahu saya bagaimana perasaan kalian mendengarkan mantra seperti ini? Cara pelafalan mantra seperti ini. Jadi rasanya seperti tergesa-gesa. 好，你们讲的也对，但是最主要我要讲的是，这是我 Jadi 一般 benar 常 juga 常 pendapat 听到的 kalian. 瑜伽宴 Tetapi ini yang sering saya dengar dalam perapalan mantra di dalam Ulka Muka Yoga. 像我们刚刚一开始念7遍的时候那样慢慢的持咒。 Jadi kita tidak bisa merapal mantranya dengan sangat pelan seperti awal saat kita akan memulai upacara. Jadi biasanya dalam upacara, di dalam ini upacara, pelafalan mantra ini perapalannya juga lebih cepat. Tapi memang saya tadi agak kecepatan. Jadi kita kurangi supaya menjadi medium, kecepatan medium. Karena di dalam upacara, Ulka Muka Yoga tidak bisa melantunkan dengan begitu pelan.
Karena nanti masih ada lagi perapalan mantra Bodhisattva Siddhigarbha sebanyak 108 kali juga. 我刚刚那个持咒的方式，我刚刚是故意 Cara 用 saya merapal mantra tadi, saya sengaja menggunakan 只是 metode yang tidak berperasaan. Jadi tidak menggunakan hati dalam perapalan mantra. Hanya mulut saja yang merapal. 我自己 Saya tidak sedang membangunkan budata saya. 我也没有用心用我的灵魂 Saya 在 juga tidak sepenuh hati 我换一个 dalam 方式 merapal 说 mantra. 好，你们再听听看有没有声音。 Coba kalian 如 dengarkan 果你的心境变了， versi satu lagi. 就会改变。这样可以吗 Jika 好，我 ada 现在 perubahan dalam batin Anda, pasti suara Anda, suara perapalan juga akan berubah. Om Guru Lian Shen Si Di Hong. 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 好。两位有听出跟刚刚哪 Nah, 里不 apakah 同 kalian 吗？ berdua bisa mendengar perbedaannya dengan yang cara 好， pertama 先 tadi? 请讲。 Yensen 讲师，是有听到，就是跟第一次的不同，就是 saya mendengar ada perbedaan dengan versi yang pertama, 定，然后听 yaitu 到 lebih mantap 比较容易入手 dan didengar juga 就是可以 lebih 跟 berperasaan, lebih ada hati, 共鸣。 ketulusan dalam merapal mantranya. 美萍听的感受跟第一次有不一样吗？ Bagaimana dengan Mei Ping Chu Jiao? 有不一样的方式，感觉有 Saya merasa ada perbedaan. Yang ini lebih berperasaan, menggunakan hati, dan juga terdengar lebih tenang, lebih bisa fokus dalam 至少 perapalan 听得 mantra. 出来，我不是机械式的、无心的敷 Jadi 衍 paling 对不对 tidak kalian bisa mendengar bahwa meskipun saya merapalnya lebih cepat, tetapi tetap menggunakan sepenuh hati. 但是至 Jadi 少 bukan 不是 berarti saya 机 mengatakan 械 bahwa 式 saya yang merapal 无 mantra 心 paling 自己 bagus. 应付带疑过 Tetapi 对吗？ saya memberitahu 所以声 bahwa 音是 kita 听得出来 bagaimana 的。 contohnya 我 jika 其实 membawakan 前几 ritus 天 sepenuh 在 hati 这个 atau YouTube 里面有 tanpa 看 menggunakan 到 hati. 有些道场刚好在做瑜伽 Jadi 口 pernah saya melihat di dalam 其 YouTube 实我是 siaran langsung Ulkamuka Yoga, sebuah tempat wihara, sebuah tempat ibadah. 机 Saya 械 juga 式 mendengar 好不好？ di sana 来， perapalan mantranya seperti tergesa-gesa. 用你自己持咒，然后是 Coba 对 Yensen 着你 讲师 自己要把你的灵性唤醒。所谓的 Rapal 莲 mantra 是 dengan 想要 metode 你 yang 自己 Anda 莲花化身 ingin 你不要 dengar 管 dan 教 juga 管请 ingin 你只要 membangkitkan 敲木鱼就好，可以 diri 吗？ sejati 试试看 Anda. 那一个节奏。 Tidak perlu menggunakan touching, gunakan MUI saja. Kita dengarkan bagaimana iramanya. Lalu nanti Mei Ping Chu Jiao merapal mantra Bodhisattva Siddhigarbha. Jadi coba Anda rapal mantra itu untuk diri Anda sendiri. Anda harus coba merapal mantra itu untuk diri Anda sendiri baru bisa menjadi selaras dengan pendengar yang lain. Om Guru Lian Sheng Siddhi Hom. 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 好，很好。美 Bagus 想 sekali. 试吗？还是想要试微？我们待会试微山摸耶手哈。好， Apakah Mei Ping Chu Jiao mau 好。 mencoba 你今天 juga? 没有带大 Untuk 气的 Yensen 被子 讲师sangat mantap. 对，带气的追逐我放在另外一边。 Anda tidak membawa tongkat pemukul touching kan? 因为那个用那个柳音敲，那个声音真的是有一 Karena 点破。 Saya mendengar 没有 Anda 那个 menggunakan 你刚刚
Yinqing untuk atau Liu Ying untuk memukul Taqing, itu suaranya menjadi pecah. 幻灭。好，OK， 好，没事。哎，你就用木鱼的锥子敲就好啦。 Anda lain kali boleh memukul dengan tongkat mu'i saja. Harusnya suaranya juga lebih bagus daripada menggunakan Yinqing memukul Taqing. 总之，我是故意也那个约生你们或其他人在敲这个 Om Guru 连声悉地吽，不一定要照我刚刚那个拍子，你们自己去 Jadi 抓 jika kalian melantunkan Om Guru连声悉地吽, tidak harus dengan tidak harus seperti saya. 唱诵是真的很明显，好不好？有没有用心是很容易感受的哈。好，那现在我们来试一下这个 Om Ha 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 Wei San Mo Ye So 哈。好，那待会 Nah, sekarang kita coba melantunkan Om Ha 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 Wei San Mo Ye So Ha. Om Ha 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 Wei San Mo Ye So Ha Om Ha 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 Wei。来，等一下，我先解释一下哈。 Jadi coba kalian dengar cara saya melantunkan. 地藏王菩萨这里 Di bagian membaca, mengundang kehadiran Bodhisattva Siddhigarbha, kalian semua harus membaca, memohon kehadiran Bodhisattva Siddhigarbha, membentuk mudra Bodhisattva Siddhigarbha, bervisualisasi Bodhisattva Siddhigarbha memancarkan tri cahaya pemberkatan. Rapal mantra Bodhisattva Siddhigarbha sebanyak 108 kali. Saat membacakan ritus ini, kalian harus sepenuh hati, harus ada perasaan. Dan ingat, setelah merapal 108 kali, kita kan akan memasuki samadhi. Jadi saat kalian tadi kita merapal mantra Padma Kumara, kita memukul mu'i dengan lembut, tidak boleh terlalu kencang dan keras. Jadi harus menghasilkan suara yang harmonis. Jadi supaya semua pendengarnya juga paham, mantra itu menghasilkan keharmonisan. Dan untuk mantra Bodhisattva Siddhigarbha, saya akan membagikan pengalaman saya. Saya merasa Buddha Bodhisattva sering memberi saya pengalaman yang cukup unik. Saya pernah mengunjungi sebuah tempat ibadah yang sedang melangsungkan Ulkamuka Yoga. Saat merapal mantra hati Buddha Bodhisattva Siddhigarbha, pemain Chongku mereka memukul Chongku pada saat mantra hati Bodhisattva Siddhigarbha. Mereka menggunakan ritme seperti tarian samba. Tapi kan kita setelah ini akan memasuki samadhi, jadi tidak bisa menggunakan ritme yang begitu meriah seperti tarian samba. Jika kalian mendengarkan ritme seperti tadi ini, apakah setelah itu kalian bisa langsung masuk samadhi? Saya lupa menyuruh kalian menutup telinga, mengecilkan suara. Jadi bagaimana mungkin kita bisa masuk samadhi dengan cara seperti ini? Jika orang yang tidak paham pasti langsung sangat kagum. Wah, tepat sekali ritmenya.
semua hebat sekali. Memang dia memainkan tambur dan genta itu sangat bagus, hebat. Tetapi kepala saya pun pusing. Hati saya juga tidak tenang. Sulit sekali untuk masuk samadhi. Saya memberitahu diri saya sendiri harus visualisasi kesunyataan, melepas. Jangan mendengarkan ritme tambur gentanya. Jadi sesungguhnya dalam memukul alat ritual, terutama yang main tambur dan genta, kita harus tahu bagian itu fungsinya seperti apa. Boleh saja Anda memainkan variasi, tetapi dengan lebih ringan. Jadi congku juga bisa menghasilkan suara yang harmonis. Karena Bodhisattva Siddhigarbha memiliki sebuah gata, diam tak bergerak bagaikan bumi, tidak goyah bagaikan bumi. 我没有写在这个 PPT 里面，我再念一遍：安忍不动，如大地。 Tenang, tidak goyah bagaikan bumi yang maha luas. 如密藏。 Memasuki kedalaman bagaikan 有没有？为三摩 garba yang berhasia. 就是这个意思。 Jadi saat Anda melantunkan mantra itu Wesamoye, saat Anda melantunkan mantra itu, Anda juga harus tahu 咒的磁场是什么？好， bagaimana getaran frekuensi dari mantra ini. 这个地藏 Jadi kita coba sekarang melantunkan mantra hati Bodhisattva Siddhigarbha. Setelah kita paham, pasti ada perubahan. 哦，刚被那个磁场一闹，我现在心很难静下来哈。 Saya sendiri sulit menenangkan hati saya setelah menggunakan ritme seperti tadi itu. 为什么耶梭哈？哈哈哈，为什么耶梭哈？哈哈哈，为什么耶梭哈？哈哈哈，为什么耶梭哈？哈哈哈，为什么耶梭哈？哈哈哈，为什么耶梭哈？ 不好意思哦，我还没缓过来，还入不太进去哦。 Maaf, saya masih belum bisa pas. 入不太进去。 Saya jujur belum bisa melantunkannya dengan baik sekali. Karena masih belum bisa menetralisir perasaan saya. 调过来了吗？因为我刚被自己影响到，进不太去。请师尊加持。好，你先请师尊注顶，再来试。 Jadi coba untuk Meiping Cuciao. Mohon pemberkatan Adistana dari Mulacarya Linshan dulu.好，所以大家就会发现，持108 Jadi kita juga bisa merasa dalam rapal 108 kali, kita harus menampilkan kekuatan mantra itu sebenarnya tidak mudah. Dan kali ini kita memberi contoh hanya perapalan tidak sampai 10 kali. Jadi untuk menampilkan kekuatan daya mantra ini dalam ritusnya kita harus banyak berlatih. Lalu selanjutnya membentuk mudra pendobrak neraka, rapal mantra 21 kali. Coba Yensen Jiangshi. Rapal nomor 23 ini.
破地狱真言21遍。Om Jalo Diye Soha, Om Jalo Diye Soha, Om Jalo Diye Soha, Om Jalo Diye Soha, Om Jalo Diye Soha。好，可以，可以。那个那个讲师，我们一般那个师尊都会念卡尼尼卡那，Untuk mantra ini biasa Secu membaca Cia itu dengan Kia. 稍微注意一下卡。 Jadi seperti Cia Mini Cia Kiana, Secu merapalnya Kia Mini Kia Kiana. Kecepatan Anda sudah pas, jangan terlalu cepat. Maka jika tidak terlalu cepat, lebih tidak mudah salah. 对了，你们有没有注意到那个24？ Apakah kalian menyadari di poin 24 membentuk mudra wajra ankusa 是不是念那个南无不 dan juga ada pengundangan universal, mantra pengundangan universal yang Namo Puputili. Apakah kalian memperhatikan touching dipukul di li? Padahal pada mantra yang tadi pendobrak neraka itu di kata pertama tetapi Namo Puputili ini di li. Jadi saya perhatikan banyak mantra jika diawali dengan maka pada saat sudah dipukul touchingnya pada perapalan terakhir. Lalu di soha juga. Jadi soha yang pertama dan soha yang terakhir. Karena mantranya lebih pendek. Tetapi jika pembukaannya menggunakan namo, jadi touching dipukul di kata pertama seperti namo sulu poye, itu di ye pukul touchingnya. Jadi aturan ini kita jadikan ketetapan supaya tidak ada perbedaan. Sebentar memukul di soha, sebentar memukul di penggalan mantra yang pertama. Jadi untuk yang pendek kita memukulnya di soha. Untuk perapalan pertama kita pukul di soha, di ha-nya. Jika mantra yang dibuka dengan namo, kita pukul touching pada perapalan pertama itu di penggalan yang pertama. Jadi saya melihat ada aturan seperti ini. Jika nanti ditemukan ada yang keliru, akan kita perbaiki lagi. Jadi saya sudah meneliti ini dan memperhatikannya sampai kepala saya juga sudah mau pecah. Untuk mantra Namo Puputili ini, apakah Mei Ping Cucil pernah merapalnya? Apakah perlu saya berikan contoh? 好，因为美萍没有念过，还是渊生想念给他听听看。讲师想念给他听吗？好了，我念好了，不要为难讲师。讲师 Saya berikan contoh. 好，一般哈，我再讲一次哈，我再念一次。 Jadi pada umumnya 在网络上听到的。 saat saya melihat di online, saya seringkali mendengar beberapa mantra yang tidak berperasaan dan tergesa-gesa. Contohnya seperti ini. OK， 这个就是一般我听到的，虽然有在念，但是是。 Jadi umumnya saya mendengarnya seperti ini, meskipun merapalnya dengan benar tetapi tidak berperasaan dan tergesa-gesa. Coba kalian lihat penjelasannya. Membentuk mudra wajra angkusa, mengundang kehadiran para arwah ke plakat atau lingpai. Gunakan wajra dorje dan wajra genta untuk memberkati.
Jadi saat saya menggoyangkan menggunakan wajra roja dan wajra genta, saya menggunakan kekuatan mantra untuk kekuatan pikiran untuk mengundang mereka. Jadi saat kalian merapal mantra pengundangan juga harus menggunakan kekuatan pikiran untuk mengundang. Jadi tidak hanya mulut merapal. 我们现在是练习泛拜诸鬼神不听。 Dan sekarang ini kita sedang berlatih fanpai, semoga para dewa tidak mendengarnya. Namo Budi Likali Doli Dantaye Doye. 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 Namo Budi Likali Doli Dantaye Doye。 不好意思哦，我刚边念还要边想要把我四面墙封起来，不要传出去哈，所以我刚意念有一点不纯，想要传出去又想要把我的墙封起来。好，这样懂意思吗？我们所有人在持咒的时候要有招请的 Jadi 意念， saat kita merapal mantra harus ada pikiran atau niat yang mengundang konsentrasi. Tadi saya jujur tidak konsentrasi. Di satu sisi saya ingin memberi contoh, tapi di satu sisi lagi saya juga takut melakukan pengundangan 请手结 dalam pelatihan ini. 招请幽灵到令牌上，用金刚铃声加持，引导幽灵离开黑暗火海、幽冥地狱，来到坛场，接受超度，念普招请真言14遍。Namo Bobo Deli Gali Doli Dantaye Doye. Namo 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 Bobo Deli Gali Doli Dantaye Doye. 我那个收音收不了，不好意思。好，没有关系，因为美萍是第一次持这个 Tidak masalah melakukan kesalahan karena ini juga Mei Ping Cucau juga baru pertama kali melakukannya. 有时候要收音的时候也是 Jadi kalian semua juga belajar 好像 harus 跟别人唱听 berlatih bagaimana cara mengakhiri 在 pelafalan. 收音都很正常，你就以为没有问题。 Jadi kalian lihat saya melakukannya dengan begitu lancar atau Yensen Jiangshi melakukannya dengan lancar. Bukan berarti itu gampang, tetapi karena sudah banyak berlatih. 试着收一次音，可以吗？好。 Jadi saya tunjukkan dulu. Namo Budi Likali Doli Dantaye Doye. Namo Budi Likali Doli Dantaye Doye. Namo Budi Likali Doli Dantaye Doye. 好，来换美萍。 Giliran Mei Ping Cucau. Namo Bobo Deli Gali Doli Dantaye Doye. Namo Bobo Deli Gali Doli Dantaye Doye. Namo Bobo Deli Gali Doli Dantaye Doye. 我忘了。 Dantaye Doye. Namo Bobo Deli Gali Doli Dantaye Doye.
OK，因为我们一般这个就有点类似在诵经，诵经有时候可以收低音，有的是收高音。 Biasanya ini mirip 我自己也 seperti 不一定啊，有时候我收低音， pendarasan 有时候收 sutra. 高音，所以我 Kadang 也 kita menutupnya dengan nada 看我 tinggi, 的 kadang kita 心 menutupnya 境 dengan 上 nada 面 rendah. 变化，所以我很难。 Tergantung 今天 perasaan 是收 batin 这样 saya. 子 Saya juga tidak pasti. 好，那现在已经是9:14，我们先 Dan 上 karena 到这 sekarang waktu 边。 telah menunjukkan 那 waktu 下一次我们就从 8.15, 这个 jadi 解 kita 冤结 sudahi 咒 sampai di 再 sini 继续 dan 开始 selanjutnya 上 kita 好 akan 不好？ mulai 好， melalui 那现在是你 melanjutkan 们 poin 2位 ke-25. 勇者吗？ Dan selanjutnya nanti apakah 你们2 masih 位勇者 kalian 要继续吗？可以吗？今 dua 天有没 peserta 有 yang 会 berani? 觉得压力很大？ Apakah kalian 不会 merasa 哈， tekanan 你们 yang 2位 besar 回 pada hari 去 ini? 再继续 Tentu 看一下 tidak 仪 kan, 轨 kalian 看 sangat berani. Kalian boleh melihat ulang lagi 谢谢大家，阿 ritusnya. 弥陀佛。 Terima kasih atas perhatian kalian semua. Amitofo. 非常感恩两位上师今天为我们带来 Amitofo. 深入的授 Sungguh 课。 berterima 然后 kasih 也让我 kepada 们 Acarya 透 Lien 过 Wei 今 yang 天 telah 的课程， membawakan 让我们 materi 对 hari 瑜伽 ini 练 dengan 习 sangat 的 menarik. 传承法义，还 Dan 有 melalui 运用有更加清楚 pengajaran 的 hari 认 ini 识。 kita 好， menjadi 今 semakin 天的仪轨 memahami 解说呢， ritus 就讲解到 Wulka 第 Muka 24 Yoga 然 beserta 后 penggunaan alat 3 ritual. 周停课3周之后呢，我们再 Dan 回来。 ingat 我们再 kita 次感 akan 谢上师，大家可以在 libur 评论区 selama 打 3 3 minggu 1，上师都非常 dan kita akan 舍得给我 kembali 们 lagi 开课。 setelah 3 我 minggu. 们感恩上 Dan 师 kita 慈悲 boleh 授 membuka 课。 mikrofon 然后接下 mengucapkan 来 terima 呢， kasih 就是 kepada 一个释 Acarya. 疑解惑环节。我们来看看后台有 Kita 收 boleh 集到了 mengetikkan 哪一些 satu-satu 问 untuk 题， mengucapkan terima kasih kepada 然后我们 Acarya. 恭请 Selanjutnya 上 kita 师慈悲 memasuki 为大 sesi 家 tanya 解 jawab. 答。我们先稍等一下，看看有没有后台有收集到。 Coba kita lihat apakah ada pertanyaan yang telah dikumpulkan oleh tim relawan. 어, 暂时还没有收到任何的没提有问。任何问题。好，那非常 Sementara 好的， belum 再 ada 次感谢两位 pertanyaan, 上师为大家的授课。 jadi 那今天 kita 的课程内容真 berterima 的非 kasih 常的 kepada 丰富。 Acarya Lien 然 Wei 后 yang telah membawakan 反带 materi 我 yang 们 begitu 有时候学 beragam, 学习不是听了就会 begitu 唱，真的 kaya. 是要去多 Jadi 练 saya 习， juga merasa 然后 bahwa 才会唱。 Fanpai itu 这 bukan 样子， hanya 如果大家 mendengarkan 对今 saja, 天的 kita 课程非 lantas 常受 bisa 用，请在 melantunkannya. 留言区再 Tetapi 打 kita harus 打 banyak 上一 berlatih. 一，我们再次感恩。 Jadi 上师 sekali 今 lagi 天 kita boleh 为 mengetikkan 了今晚的课程 satu-satu 所 di 付 kolom 出 chat 的 untuk 时 mengucapkan 间与 terima 心 kasih 力。 kepada Acarya 同 yang 时 telah 呢，我们也要 meluangkan 感恩 waktu 今晚的英语翻 dan 译员 tenaga 延 untuk 安法师，印尼语翻译 memberikan 员 pelajaran 米芬 kepada 助教， kita dan 以 kita 及 juga 今 harus 晚 berterima 的 kasih 互动学 kepada 员来自新加坡 penerjemah 的燕 kita 生讲 bahasa 师， Inggris 也要感恩所有在幕后 yaitu Lien 付 An 出的义 Fase 工 dan juga 辅导员 penerjemah 们。 bahasa 当然，也 Indonesia 要谢 Fanny 谢今晚 Juciao 整 dan 个 juga 素 kita harus berterima Facebook kasih kepada 以及 Yensen YouTube 线 Jiangshi 上 dan 共 Mevin 学的联 Juciao 外 yang 同 telah 学们， menjadi 谢谢大家。 那我们现 sukarelawan 在可以 dalam 整 belajar 理 dan 一 kita 下 juga 大家 berterima 的 kasih kepada 英 semua 文， peserta yang 然 telah 后我 bergabung 们可以 melalui 打 Zoom, 开 Facebook dan YouTube. 您的摄 Kita 像 boleh 头，我们 sekarang kita 跟 boleh 上师一 merapikan 起拍 penampilan 摄今 kita, 晚的 membuka 大合照。 kamera dan juga 大 kita 家 akan 准备 berfoto 好了 bersama 吗？那 Acarya. 我现 Kita 在开 hitung 始 mundur. 倒数，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。好，再一次谢谢大家。那我现在再跟大家提醒最后一次，就是 Sekali 今 lagi 天是 terima 最 kasih 后一 kepada 节 kalian 课，是 semua 基亚 dan 图 sekali 的 lagi 课 saya 程。 ingatkan 那 hari 我们 ini 今天 adalah 的最 kelas 后一堂 terakhir 瑜伽防 sebelum 拜课程。那接下来瑜伽防拜课程将 upacara 会在 musim 第三 libur 周。 di 那我 Seattle 们在 dan 3周 kita 后的 akan 9 libur 月 selama 18 3 号 minggu 星期五同一时间，我们 lalu 再次线上相见。 kita 20 akan 号课 kembali 我们将继续今晚的 di dalam 瑜 kelas 伽咽 kita 口仪轨， setelah 还 3 有 minggu 阿弥陀经， kita 念 akan 诵 kembali 经要法阿弥陀 melanjutkan 经音声 materi 节奏 kita 与法 yaitu 器的 terkait 协 dengan 同。那现在呢，也欢迎大家打开 pendarasan 你的 Sutra 麦克风， Amitabha 一起向上师道声谢谢。你们下次要勇敢一点 dan 哦， tahapan 跟 lainnya 讲 dalam 师报 ritus. 名互动可以吗？那个莲芳法 Sekarang 师， kalian boleh 你下次 membuka 要勇敢一 mikrofon 点， untuk mengucapkan terima kasih 当 kepada 法师 Acarya. 的都要勇敢一
点哈，还有今天有莲福法师。Saya ingin berpesan kalian semua harus lebih berani mendaftarkan diri kalian menjadi relawan untuk sesi interaksi. 好，讲师助教也要勇敢哦。 Jadi kita kembali di 18 September. 联合上师，下次你出来当白老鼠。好的，谢谢上师，谢谢不客气，不客气。好，大家晚安哈。谢谢上师，谢谢美善上师，助教，这个是圣安助教哈。助教们也都可以出来，可以吗？自己找这个。Jadi untuk para cujau juga boleh mendaftar jadi relawan untuk sesi interaksi. Jika kalian sudah terbiasa dan kalian melakukan kesalahan pun, kalian akan paham bahwa semua juga bisa salah. Tidak malu kok kalau salah. 连端要不要出来？你是老法师了，可以出来了。上师，阿弥陀佛，阿弥陀佛。如美，莲花如美，好像第一次看到你。对，上师。OK， 好，很勇敢哈。OK， 好，大家晚安喽。晚安，晚安，谢谢。OK， 大家晚安喽。拜拜，好，晚安。拜拜。少年晚安，浩总晚安，彩虹助教，老钟，莲花春娜，老钟，你下次要不要出来？老钟要不要出来？OK， 让大家晚安。美萍今天还好吧？美萍会紧张吗？大家拜拜，礼拜见。好，下个礼拜见。美萍今天会紧张吗？对，今天有点小紧张。可是很简单吧，不难哈。今天，对，就是自己唱的时候会唱，然后像我唱的时候就是怎么那个唱不到了。对啊，因为就是在大众面前就是会这样。其实我们小时候也都是这样经历过来，习惯多几次，没事，多几次就好了啦。对。好咯，就这样咯。一才，麻烦你改天亲自上阵。都叫别人上阵，你都没上阵，是不是？好啦，就这样，大家再见哈，拜拜，再见。